Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau lihat salah satu bagian yang sering bikin tegang nih dalam jual beli perusahaan. Betul, representations and warranties. Atau kita sering sebut reps and warranties ya. Iya, reps and warranties. Sumber kita kali ini fokus ke struktur ekonomi transaksinya. Dan ada pertanyaan besar. Kenapa sih negosiasi bagian ini sering alot banget kayak medan perang kita padahal tujuannya kan kayaknya mulia ya? Pertanyaan bagus. Mari kita mulai dari dasarnya dulu. Reps and warranties ini kan intinya pernyataan fakta ya, dari penjual ke pembeli. Betul. Penjual bilang, ini loh kondisi perusahaan saya, laporan keuangannya begini, pajaknya beres, nggak ada gugatan hukum aneh-aneh semacam itulah. Iya, tujuannya jelas, mengatasi apa yang disebut asymmetric information. Tepat sekali. Fungsi utamanya memang itu, transfer informasi yang kredibel. Pembeli kan butuh kepastian sebelum keluar uang banyak. Harus ada jaminan dong. Nah, biar pernyataan penjual ini nggak cuma omongan, biasanya ada giginya. Kalau di transaksi perusahaan swasta, kalau ternyata ada rep yang salah, terus pembeli rugi, penjual biasanya wajib ganti rugi. Namanya indemnify. Oh, ganti rugi ya? Sering juga dengar ada dana yang ditahan gitu kan? Iya, betul. Sering ada dana ditahan di escrow, semacam rekening penampung, buat jaminan ganti rugi ini. Ini kan mendorong penjual buat jujur, kasih info akurat. Nah, ini sisi kooperatifnya. Transfer info yang bisa dipegang. Oke, jadi ada mekanisme biar penjualnya jujur. Ini kan kedengarannya bagus ya. Kooperatif, tujuannya baik, memastikan pembeli dapat info benar, transaksi lancar. Harusnya mulus dong ya prosesnya. Nah, ini dia ironinya. Dan ini yang disorot sama Ron Gilson di artikelnya yang terkenal itu. Artikel yang benar-benar mengubah cara pandang orang lihat negosiasi M&A. Gilsonnya gimana tuh pandangannya? Dia bertanya, kalau tujuannya memang transfer informasi secara jujur, kenapa sih negosiasi reps and warranties ini justru yang paling alot, paling makan waktu, paling sering bikin deal hampir gagal? Kenapa jadi kayak medan tempur? Nah iya, itu juga yang saya pikirkan. Kalau niatnya baik, bagi-bagi info, kenapa malah jadi tarik ulur sengit gitu? Apa penjelasannya? Penjelasannya, menurut Gilson dan banyak yang lain setelahnya, itu karena reps and warranties punya fungsi kedua. Fungsi yang tersembunyi dan sifatnya sama sekali nggak kooperatif. Fungsi kedua, apa itu? Fungsinya adalah alokasi biaya. Lebih tepatnya, alokasi biaya atas ketidakpastian yang tidak bisa direduksi. Maksudnya, ada hal-hal soal perusahaan yang bahkan penjual sendiri mungkin nggak tahu pasti, atau susah banget diverifikasi 100%. Ketidakpastian yang nggak bisa direduksi ya. Contohnya gimana tuh? Biar lebih kebayang. Contohnya, mungkin ada potensi klaim lingkungan hidup di masa depan karena praktik di masa lalu yang belum ketahuan sekarang, atau jangan-jangan ada satu karyawan di cabang antah berantah yang melakukan pelanggaran hukum kecil, tapi dampaknya bisa denda besar nanti. Wah, iya juga ya. Hal-hal kayak gitu kan susah dipastikan. Betul, itu hal-hal yang sulit dipastikan sepenuhnya, bahkan oleh penjual yang paling teliti sekalipun. Nah, pas negosiasi rep tentang hal-hal kayak gini, Saya mulai paham nih arahnya. Jadi perdebatannya bukan lagi soal kasih info jujur. persis, bukan lagi sekedar kasih tahu fakta, tapi geser jadi soal siapa yang nanggung resiko finansial kalau ketidakpastian ini nanti jadi masalah beneran. Jadi siapa yang bayar kalau bom waktu meledak gitu ya? Yah, kalau penjual setuju kasih rep tanpa catatan tambahan, artinya penjual yang nanggung resikonya. Tapi kalau penjual nolak atau kasih banyak batasan, kualifikasi istilahnya, nah resikonya pindah ke pembeli. Pantesan jadi alot. Ini jadi bukan transfer info lagi, tapi pertarungan alokasi resiko buat masalah yang mungkin belum kelihatan sama sekali. Ini menjelaskan kenapa kadang penjual bisa ngotot banget soal hal yang kayaknya sepele ya. Tepat sekali. Negosiasi reps and warranties itu jadi arena cost allocation of the unknown. Alokasi biaya untuk hal yang tidak diketahui. Siapa yang bayar kalau ada masalah tak terduga muncul? Dan karena ini intinya bagi-bagi biaya atau risiko. Sifatnya jadi adversarial, bukan kooperatif lagi. Penjual bisa aja sengaja jual mahal atau alot di rep yang sebenarnya gampang dicak. Cuma buat dapat konsesi dari pembeli di area lain yang lebih berisiko buat dia. Udah masuk taktik negosiasi nih. Luar biasa ya. Jadi jelas banget ini reps and warranties punya dua muka. Satu sisi,
alat penting buat bangun trust, transfer info, fungsi kooperatifnya. Tapi sisi lain, jadi medan perang sengit buat bagi-bagi beban risiko dari ketidakpastian, fungsi adversarialnya, seperti kata Gilson tadi. Sekarang jadi lebih paham kenapa prosesnya bisa serumit itu. Betul. Dan pemahaman soal dualitas fungsi ini penting banget loh buat Anda yang terlibat transaksi M&A, entah pembeli, penjual, atau konsultan, sadar kalau negosiasi ini bukan cuma soal fakta, tapi juga soal alokasi resiko yang fundamental, itu akan sangat membantu. Membantu menyusun strategi, mengelola ekspektasi. Ini bukan sekedar detail hukum di perjanjian ya. Jauh lebih dari itu. Ini inti dari gimana resiko dan nilai dibagi dalam sebuah deal besar. Oke, ini benar-benar mencerahkan. Nah, sebagai penutup nih, kita coba lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Kalau alotnya negosiasi reps and warranties ini intinya soal alokasi biaya untuk ketidakpastian, kira-kira perkembangan teknologi kayak big data atau AI ke depan bisa nggak ya mengubah dinamika ini? Pertanyaan menarik. Siasinya bisa lebih fokus ke transfer info, jadi lebih kooperatif gitu. Bisa jadi ya, atau mungkin malah memunculkan jenis ketidakpastian baru. Wah, menarik untuk dipikirkan lebih lanjut. Nah, itu dia. Sebuah pertanyaan untuk Anda eksplorasi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.